Jalur Pantura memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Sepanjang pembangunannya, jalur Pantura menelan korban sebanyak 12.000 jiwa. Jalan Pantura atau pesisir utara Jawa memanjang di utara Pulau Jawa. Jalan ini menghubungkan Merak hingga Banyuwangi dan berperan vital pada perekonomian Indonesia. Membentang sepanjang 1.000 km, jalan ini dibangun tahun 1808 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36, Herman William Daendels. Saat itu jalur ini dikenal dengan nama Jalan Raya Pos. Jalan Raya Pos menghubungkan kota-kota seperti Anyer, Tangerang, Jakarta, Bogor, Cianjur, Bandung, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Demak, Rembang, Lasem, Tuban, Gresik, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, dan berakhir di Panarukan. Dengan adanya jalan ini, perjalanan dari Anyer hingga Panarukan yang sebelumnya memakan waktu sebulan menjadi hanya 7 hari. Daendels sebenarnya hanya melaksanakan perintah, di mana saat itu menurut Napoleon apapun pengorbanannya Jawa harus bisa dikuasai. Kenapa? Karena Jawa memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, dan oleh karena itu Napoleon melalui Daendels yang menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda berjuang dan bekerja sangat keras untuk bisa menguasai Pulau Jawa. Kini Jalan Raya Pos lebih dikenal dengan sebutan Jalur Pantura atau Pesisir Utara Jawa dan menjadi jalan utama lalu lintas perdagangan di Pulau Jawa. Kehadirannya mengubah wajah wilayah pesisir utara. Saya pun tertarik melihat jejak wajah Pantura tempo dulu dan masa kini dari berbagai titik. Di zaman pemerintahan Daendels, pembuatan poros Jalan Raya Pos selain untuk strategi militer yaitu menghadapi serangan Inggris, juga diperuntukkan untuk mempercepat sampainya surat dan komoditas produksi pemerintah Hindia Belanda. Selama 2 tahun proses pembuatannya, 12.000 jiwa dikorbankan. Salah satu bangunan bersejarah yang menjadi saksi kekejaman Herman Willem Daendels adalah kantor pos besar di Cirebon, Jawa Barat. Kantor pos terletak di Jalan Yosudarso, Kampung Cangkol, Kelurahan Lemah Wungkuk. Kantor pos ini telah berdiri dan melayani antara tahun 1810 dan 1832. Bangunan kantor pos besar di kota Cirebon ini mungkin kurang menonjol dibandingkan dengan bangunan peninggalan kolonial yang lain di kota ini. Meskipun demikian, jika dilihat dari sejarah panjangnya, kantor pos besar Cirebon merupakan salah satu cagar budaya di jalur Pantura yang wajib untuk diperhatikan. Kini kantor pos Cirebon masih aktif beroperasi seperti kantor pos lainnya. Ornamen gedung bergaya kolonial seperti jendela dan daun pintu masih dipertahankan sampai sekarang. Kantor pos Cirebon ini dari segi fisik bangunan memang kita berupaya untuk mempertahankan. Jadi kita tidak pernah akan melakukan renovasi besar-besaran. Dari segi fisik kita upayakan asli seperti semula. Yang paling kita rubah hanya segi pengecatan, kemudian juga perbaikan-perbaikan kecil, tapi perbaikan-perbaikan besar tidak mungkin kita lakukan karena merupakan cagar budaya. Di masa pembangunan Jalan Raya Pos di pesisir utara Jawa pada zaman kolonial, kantor pos Cirebon ini merupakan 3 yang terbesar setelah kantor pos di Batavia dan Semarang. Pantura tak lepas dari kisah kota Tegal. Berada di persimpangan utama Jalan Raya Pos atau Pantura, Tegal menjadi tumbuh sebagai kota transit.
Beragam fasilitas pendukung pun hadir di kota ini. Salah satunya SPBU di Jalan Maijen Sutoyo, Purwahamba, Tegal. Stasiun pengisian bahan bakar ini mencatat rekor di Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai SPBU dengan jumlah toilet terbanyak. SPBU ini dilengkapi dengan toilet berjumlah 67 bilik dan 40 urinoir. Di SPBU ini juga tersedia fasilitas lain. Dan ini yang paling lekat dengan masyarakat Tegal, kebiasaan minum teh. Minuman ini menjadi simbol kekerabatan yang kuat bagi warga. Kebiasaan warga Tegal yaitu minum teh dikarenakan banyaknya pabrik gula serta pabrik teh yang dibangun pada masa kolonial. Nah, ini juga didukung dari pembuatan jalan raya pos atau jalur pantura yang melewati Tegal. Di sini kemudian ada istilah cipok, yaitu mochi sambil dopok, yaitu minum teh poci sambil duduk-duduk. Tahun 2015, wajah Pantura akan kembali bereformasi. Tol Cipali hadir dengan misi mengurai macet di jalur Pantura. Cipali adalah bagian dari tol Trans Jawa, jalur bebas hambatan sepanjang utara Pulau Jawa. Biaya investasi pembangunan tol Cipali mencapai 12,5 triliun rupiah dengan biaya konstruksi hampir 8 triliun rupiah. Sehingga total pembangunan tol Cipali sekitar 20 triliun rupiah. Berbeda dengan jalur buatan Dendels yang berinteraksi dengan perilaku sosial masyarakat lokal. Di tol ini, pengemudi dimanjakan jalanan yang lurus dan bebas hambatan. Tol sepanjang 116 km ini menjadi tol terpanjang di Indonesia. Melintasi 5 kabupaten di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Purwakarta, Subang, Majalengka, Indramayu, dan Cirebon. Keberadaan tol Cipali ini memangkas jalur Jakarta-Brebes hingga 40 km. Lebih dari 200 tahun jalan raya pos menjadi saksi hidup dan matinya kota yang dilewati. Kini babak baru Pantura dimulai dengan hadirnya tol Cipali. Francisca Wuri, Yeri Wahyudi melaporkan untuk NET.